ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 157 ya. Far'un. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala far'un yajuzu taqlidul qaili bi jawaziha bidunil arba'in ka Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala fa innahu jawazaha bil arba'ati ahaduhum al-imam wa Malik rahimahullahu ta'ala fa innahu jawazaha bi salasina aw bi 20 wa la yakfi taqlidu ba'dihim bal la budda min taqlidihim wa ilmihim bi syuruti ma yuqalliduna fihi inda man yuqalladun. Nah, far'un ini cabang dari masalah bilangan orang yang ikut sholat Jumat. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka mensyaratkan jumlah 40 mustajmi'in dengan syarat yang komplit. Syarat yang komplit kemarin dikatakan ahrar, artinya orang merdeka bukan budak. Kemudian zukur, laki-laki bukan perempuan. Kemudian baligh, bukan kanak-kanak. Kemudian mustautin, bukan musafir. Nah sekarang cabang permasalahan. Kata beliau, yajuzu taqlidul qail bi jawaziha bidunil arba'in. Boleh mentaklid, boleh mengikut pendapat orang yang membolehkan salat Jumat kurang dari 40. Dun artinya kurang, kurang dari 40. Seperti siapa? Ka Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, seperti Imam Abu Hanifah. Karena beliau membolehkan pelaksanaan salat Jumat walau dengan 4 orang. Yang dari 4 orang ini salah satunya imam. Kalau disebut imam maksudnya juga khatib, ya. Imam di sini maksudnya khatib. Jadi salah seorang dari yang 4 ini khatib, berarti makmumnya 3. Karena 3 itu aqallul jam'i, ya. Jadi bilangan paling kecil dari al-jama' yang namanya banyak itu minimalnya 3, ya. Karena kalau 2 disebut dengan tasniyah, ya. Artinya 2, ya. Itu yang beda, 1, ya. Kemudian 2, kemudian setelah 2. Jadi kalau 2, 1 contoh Allahumma ighfir lahu, 2 Allahumma ighfir lahuma, di atas 2 Allahumma ighfir lahum. Mau 3, mau 4, mau 7, mau 8, pokoknya batasan minimalnya 3, disebut dengan aqallul jama', ya. Jama' yang paling minimal itu 3. Ini jamaahnya, ya, itu tidak tercakup atau tidak termasuk imam yang merangkap sebagai khatib, ya. Ini kalau kita ikut pendapat mereka boleh, ya. Atau ikut pendapat Imam Malik yang mensyaratkan 30 atau 20, atau dalam pendapat yang mu'tamad 12, ya. Ikut pendapat Imam Malik. Wa Malik rahimahullahu ta'ala, dan juga ikut pendapat Imam Malik, fa innahu jawazaha bi 30 atau bi 20. Beliau membolehkan, mazhabnya itu membolehkan salat Jumat dengan 30 atau 20 orang. Nah, wala yakfi taqlidu ba'dihim. Akan tetapi tidak cukup dengan mengikut mereka. Jadi jangan hanya fokus kepada satu bahagian dari pendapat mereka. Ini bahagian ini terkait dengan bilangan. Padahal syarat sah Jumat menurut mazhab mereka bukan terkait bilangannya doang. Nah, ini wajib diambil satu paket, ya, supaya kita tidak terjebak kepada yang disebut dengan talfik. Kalau masuk kepada ranah talfik, maka ibadah kita tidak sah menurut semua mazhab, ya, menurut semua mazhab. Ini tidak bisa campur-campur. Jadi misalkan dalam bab membatalkan wudu, ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala
menyatakan batal wudu misalkan dengan bersentuhan lawan jenis, walaupun tanpa syahwat, walaupun tidak ada dampak, artinya nggak ada yang keluar, nggak keluar air madhi, nggak keluar air mani apalagi, ya. Itu walaupun begitu asal nempel aja tanpa penghalang antara kulit laki dengan kulit perempuan, ya, maka batal wudu kita. Ya. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak batal kalau tidak ada yang keluar, ya. Walaupun ada syahwatnya, bahasa kasarnya kita ser-seran gitu, nyenggol ser-seran, tapi nggak ada yang keluar. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah nggak batal. Yang walaupun dalam mazhab Imam Malik udah batal. Sekedar sentuhan saja menurut Imam Malik nggak batal. Ya namanya kan kadang-kadang kita kesenggol. Ya, kita kira-kira timbul syahwat nggak kalau kagak sengaja? Ya kagak, ya kan? Misalkan kesenggol doang gitu, ya. Nggak ada syahwat, ya, apalagi yang keluar. Jadi kalau Imam Syafi'i tanpa melihat efeknya, tanpa melihat dampaknya, pokoknya ada sentuhan batal. Ya. Akhirnya kita merasa sulit dalam keadaan tertentu, ya, seperti yang sering dipraktikkan lagi tawaf misalkan. Ya orang banyak. Ya. Kalau dahulu ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW memang dikawal. Jadi dengan wanita-wanita lain. Mereka tidak ingin ummul mukminin jadi sorotan atau jadi pandangan. Ya. Maka mereka tuh yang kaper, kelilingin. Jadi yang kelihatan wanita-wanita yang lain, sedangkan ummul mukminin ada di tengah-tengah, ya untuk bisa tawaf dengan leluasa. Nah, kalau mau ikut pendapat yang menyatakan sentuhan dengan lawan jenis tidak batal, ya wudunya ikut mazhab mereka. Ya. Karena kalau kita misalkan ikut mazhab Imam Syafi'i dalam cara wudu, kata Imam Malik wudu ente nggak sah. Kenapa? Karena yang membasuh kepala nggak seluruhnya, cuma kepek-kepek doang gitu kan. Nah, sedangkan dalam bab batal, kita ikut mazhab Imam Malik yang tidak batal kalau tanpa syahwat. Wudunya menurut Imam Malik batal, menyentuhnya menurut Imam Syafi'i batal. Ente sentuhan perempuan batal. Nanti ente mau pastiin mau ikut yang mana kan gitu. Kalau mau ikut mazhab Imam Malik dari cara wudunya ikut beliau, otomatis nanti cara sholatnya juga ikut beliau. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i misalkan, tadi yang nggak batal, tapi nanti cara salatnya ikut mazhab Imam Malik yang mungkin tidak baca basmalah. Kata Imam Syafi'i nggak sah salat ente, kenapa Fatihahnya nggak baca basmalah? Tapi wudu kita, kata Imam Malik nggak sah wudu ente, karena ente kepek-kepek doang, nggak basahin seluruh kepala. Akhirnya ibadah kita kagak beres. Wudunya batal menurut satu mazhab, salatnya batal menurut mazhab yang lain. Ini yang kita harus pahami terkait dengan talfik, ya. Artinya mencampur aduk antara pendapat dengan pendapat, ya. Apalagi sampai ke tahapan at-tarakhus atau tatabbu'ur rukhus, nyari yang enak-enak, ya. Pokoknya dalam masalah ini ambil comot mazhab ini karena enak, ya. Udah masalah yang lain comot yang mazhab yang ini karena enak, ya. Kayak tadi itu masalah bab batal, ya. Dia ikut mazhab Imam Hanafi aja dah kagak batal asalkan kagak ada yang keluar walaupun timbul syahwat, ya. Tapi ya, dalam bab salat yang lain dia enggak ikut mazhab Imam Hanafi di mana mereka tidak mewajibkan baca Fatihah bagi makmum, ya. Cukup Fatihah imam saja, ya. Qiraatul imam, qiraatu man khalfah. Bacaan imam itu juga mencakup bacaan orang yang di belakangnya. Yang di belakangnya aslinya enggak usah baca lagi. Udah diwakili nama imam, ya gitu ya. Jadi ini memang dalam beberapa banyak masalah itu pasti ada perbedaan pendapat antara imam mazhab. Maka disitulah kita bermazhab dengan satu supaya nggak rancu. Sama qiraat begitu juga. Qiraat dalam baca Al-Quran begitu juga. Nggak bisa kita campur-campur antara qiraat ini dengan qiraat itu. Karena tadi mereka punya kaidah yang berbeda. Ya, setiap huruf ini ketemu huruf ini menurut qiraat ini cara bacanya begini, menurut qiraat lain bacanya lain lagi. Kalau dalam satu surah kita campur aduk antara qiraat, ya, itu bisa rancu karena menurut yang lain qiraat kita nggak benar, ya. Menurut yang lain justru qiraat yang lain nggak benar juga. Ini talfik juga dalam bab qiraat ini. Qala
wala yakfi taqlidu ba'dihim, dan tidak cukup mengikuti pendapat sebahagian mereka saja. Balla budda min taqlidihim wa ilmihim, akan tetapi wajib mengikuti mereka dan ilmu mereka bisyuruti ma yuqalliduna fihi inda man yuqallidun, ya. Jadi terkait dengan syarat yang disyaratkan oleh orang yang diikutin, ya. Yang diikutin siapa? Imam Malik. Semua syarat-syaratnya harus kita tahu, rukun-rukun ibadahnya harus tahu, ya, supaya kita sah mengikuti pendapatnya. Ya, kalau kita orang awam ya boleh ngikutin, misalkan dari rombongan jamaah, ya, jamaah dalam masalah ini kita ikut mazhab Imam Malik, ya. Artinya kalau memang kagak sengaja kesentuhan dengan lawan jenis, ya, insyaallah enggak batal, gitu. Tapi ya, perlu saya kasih tahu begini tata cara wudu menurut mazhab Imam Malik, ya. Ya, itu supaya enggak campur aduk antara pendapat dengan pendapat. Jadi tidak cukup mengikuti, tapi juga harus tahu syarat yang disyaratkan oleh orang-orang yang kita ikutin. Menurut Imam Malik apa syarat wudu nih? Ya, rukun wudu misalkan. Itu harus kita tahu, ya, karena ini yang kita ingin ikutin dalam bab wudunya, dalam bab membatalkan wudunya. Wa yusannu lahum fi'ludz zuhri, ya. Dan disunnahkan kalau kita terpaksa ikut pendapat yang tidak mensyaratkan 40, maka kita sholat zuhur sesudahnya, ya. Wah, ini kita cuman ada 7 orang doang nih, ya udah kita ikut mazhab Imam Abu Hanifah yang menyatakan sah sholat Jumat, ya, dengan 7 orang, ya. Tapi setelahnya sunnah kita sholat zuhur lagi, supaya kita keluar dari khilaf ulama. Kan Imam Syafi'i mensyaratkan 40, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan kurang dari 40, okay? Maka ketika kita mengikuti Imam Abu Hanifah, supaya kita tidak termasuk melanggar apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i, setelahnya kita sholat zuhur, tapi tidak wajib, karena kita ketika menjalankan pendapat Imam Abu Hanifah, nah kita yakin bahwa sholat kita sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau nggak yakin bagaimana, ya? Melakukan sesuatu nggak yakin itu. Tapi ini khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf ulama, udah dah kita sholat zuhur lagi, gitu ya, setelah sholat Jumat. Walaupun di sini dikatakan yusannu, disunnahkan sholat zuhur sesudahnya, tapi tetap niat sholat zuhurnya fardu, nggak ada sholat sunnah zuhur. Sholat sunnah zuhur tuh qobliyah sama ba'diyahnya disebut sunnah zuhur. Tapi salat zuhurnya ya, tetap status hukumnya fardu. Jadi usolli fardhu zuhri, ya, enggak berubah niatnya, tetap salat fardu. Tapi status salat zuhurnya sunnah. Kenapa? Karena kita udah salat Jumat, ya, udah gugur kewajiban kita. Qala al-Allamah Al-Qurdi rahimahullah taala fi fatawi wa huwal ahwat, itu yang lebih hati-hati dari kata-kata ihtiyat, yang artinya kehati-hatian. Ahwat lebih hati-hati, sigha mubalaghah, seperti akbar, ajmal, ahsan, afdal, dia lebih utama, lebih besar, ya, lebih bagus, itu namanya sigha tafdil, ya. Sigha tafdil, lebih cakep, lebih enak, pakai kata lebih itu af, ya. Jadi apa? Di sini katakan ahwat, lebih ihtiyat, artinya lebih hati-hati. Khurujan minal khilaf, keluar dari perselisihan antara ulama, ya. Jadi kalau dikatakan nanti ngapa sholat zuhur, kan belum 40. Nah, ya ini sholat zuhur tadi, sholat Jumat, ini sholat zuhur sesudah Jumatan, ya. Jadi nggak ada celah orang untuk nyerang kita, gitu, ya. Ente belum sampai 40, ya, tapi kan aneh habis itu aneh sholat zuhur, gitu kan. Bagi yang mengatakan tidak sah sholat Jumat kita, toh kita sholat zuhur, gitu ya. Nah, ini dalam hadis misalkan, ya, tentang orang yang ragu apakah dia udah 3 rakaat ataukah udah 4 rakaat ataukah atau baru 3 rakaat. Akhirnya dia naik lagi ke atas, ya. Ternyata kalau dia sudah 4, ya, dia naik lagi karena dia meyakini baru 3, itu kan dalam tanda kutip setan berhasil mengganggu dia, gitu kan. Yang seharusnya memang udah 4, dia naik lagi ke atas. Tapi karena dilakukan itu dengan ilmu, ya, namanya kata Nabi, idza syakka ahadukum fi salatihi asalla salatan am arba'an
falyatrahis syakka wal yabni ala mastaiqana. Kata Nabi, kalau seseorang ragu apakah dia sholat 3 atau 4, maka tinggalkan keraguannya, lakukan apa yang diyakininya. Yakinnya itu apa? Ya kalau dia 4. Ya. Kalau dia masih dia yakin udah 4 kali nih, akhirnya dia nggak naik lagi, padahal baru 3. Ya, padahal baru 3, jadi kurang. Nah, jadi kata-kata tinggalkan keraguan maksudnya naik lagi 1. Kenapa? Kalau udah naik itu udah hilang keraguan. Kalau toh, kata Nabi, kalau toh ternyata kita memang udah 4, tapi ternyata kita naik, ya karena keyakinan kita, maka yang lebih itu, yang rakaat kelima itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mengecewakan syaitan. Ya. Nah, syaitan kan udah berhasil nih, berhasil, lu seharusnya udah 4 masih naik juga, ternyata dicatat pahala. Atau kalau seandainya benar dia memang baru 3, kan dia naik ke atas tuh, ternyata naiknya dia kan genepin yang memang kurang, syaitan mungkin mengkol itu. Nah, jadi dua-duanya kita untung. Kenapa? Karena pakai ilmu, ya. Karena ada dasarnya, ada landasannya. Karena Nabi SAW arahkan begitu, ya. Kata syaitan, besok gua kagak godain lagi dah, ya. Ya, dia nambah dicatat pahala, dia pas juga, ya, alhamdulillah pas kasarnya. Memang nggak berhasil digoda oleh syaitan. Ya. Nah, ini begitu juga, ya, khurujan minal khilaf begitu. Ya. Jadi ente kan ya, belum nyampe 40, ya terus kenapa? Harusnya sholat zuhur. Ini sholat zuhur tadi. Nggak ada celah buat nyerang. Itu menurut al-Imam ya, al-Qurdi rahimahullah taala. Qala al-Mufti Muhammad al-Habsyi rahimahullah taala. Nah, kemudian syarat berikutnya ahraran, ya. Di samping jumlahnya 40, yang 40 itu kesemuanya adalah orang-orang merdeka, tidak ada satupun yang hamba sahaya. Kalau jumlahnya pas 40, ya, tidak boleh ada satupun yang budak, semuanya orang merdeka. Kenapa mereka hamba sahaya ini tidak wajib, ya, salat Jumat, walaupun tetap wajib salat zuhur? Karena mereka punya kewajiban untuk melayani tuannya. Kalau juga wajib, repot ya. Kadang tuannya suruh jagain ontaknya misalkan, atau tuannya suruh jagain rumahnya. Nah, jadi hamba sahaya dia mendapatkan pahala double karena dia menyembah Allah dan juga melayani tuannya. Ya, di situ udah punya nilai lebih dia tuh. Sehingga sebahagian ibadah itu disyaratkan orang merdeka, ya. Mereka tidak wajib, ya. Tidak wajib karena walaupun memang karena berkhidmat kepada tuannya, mereka sudah tercatat dapat 2 pahala, ya. Pahala pertama dia beribadah kepada Allah, pahala kedua dia tetap berkhidmat melayani tuannya, itu dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumannya juga setengah dari hukuman orang merdeka, ya. Jadi bukan masalah ibadah saja, ada sebagian yang tidak diwajibkan atas mereka. Zakat nggak wajib mereka. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa. Ya. Semua yang dimiliki oleh hamba sahaya itu milik tuannya. Ya. Dia kerja, dia apa dapat duit, semua milik tuannya. Jangankan duitnya, dirinya aja milik tuannya. Ya. Sehingga nggak wajib zakat mereka. Ya. Nah, tapi juga ya, mereka dapat keringanan sanksi hukum, ya. Jadi seorang budak itu dihukum setengah dari jatah hukuman orang merdeka. Jadi kalau orang merdeka misalkan dicambuk 100 kali, mereka setengahnya gocap, ya, korting, diskon 50%, ya. Karena tadi ya, dalam dirinya itu ada 2 unsur. Unsur pertama dia manusia, ya, namanya bisa ngomong, ada akalnya, ya. Tapi unsur yang kedua dia benda, ya. Kenapa? Bisa dijual beliin, bisa dihibain, bisa diwarisin, ya. Jadi ada unsur setengahnya sebagai benda, ya. Ya, walaupun unsur setengahnya lagi sebagai manusia. Jadi manusia kita nggak boleh zalimi dia, nggak boleh sakiti dia, gitu. Tapi di sisi lain dia seperti benda, bisa dijual belikan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan. Jadi ini hamba saya dalam beberapa hal ada hukum khusus buat mereka. Nggak mutlak semuanya sama. Termasuk dalam masalah salat Jumat, mereka tidak wajib salat Jumat. Tapi sah nggak kalau salat Jumat? Ya sah.
sama seperti perempuan, sama seperti anak-anak. Kalau salat sah salat mereka. Kalau ahraran, dzukuran, balighin, mustawtinin. Balighin artinya mencapai usia balik. Jadi kalau sudah balik baru wajib. Ya, ini syarat wajib harus balik. Kalau syarat sah itu tidak harus balik. Ya. Syarat sah tidak harus merdeka. Ya. Jadi kalau dia budak sah kalau dia sholat. Ya. Kalau dia kanak-kanak sah kalau dia sholat. Kalau memenuhi rukun-rukunnya. Gitu ya. Ini syarat wajib, bukan syarat sah. Ya, bisa jadi ada yang wajib tapi tidak sah. Dia balik, dia akil, ya, dia merdeka, ya. Tapi karena mungkin karena mungkin kurang rukunnya enggak sah, tidak terpenuhi. Misalkan dia enggak menghadap kiblat, walaupun dia akil balik kasarnya, tapi sholatnya kagak menghadap kiblat. Aneh sah karena sholat menghadap udah akil balik. Iya, ente syarat wajib sudah terpenuhi karena sudah akil, sudah balik. Tapi syarat sah kagak terpenuhi karena enggak menghadap kiblat. Ngadap kiblat bukan syarat wajib, syarat sah. Walaupun ente wajib sholat Jumat tapi kagak ngadap kiblat. Gue udah gede ini katanya, gue ngadap sono aja dah. Kagak bisa. Dua unsur tadi harus terpenuhi, syarat sah, kemudian syarat wajib. Yang pertama syarat wajib. Ya. Jadi orang kafir misalkan, wudunya sempurna, sholatnya sempurna, tapi dia nggak wajib, nggak sah. Kenapa? Karena syarat sah salat itu adalah seorang muslim, ya. Nah dia bukan muslim, tidak sah salatnya. Ya. Jadi ya, udah kejebak sama syarat-syarat tadi tuh. Anda kan salat sesuai dengan iya, tapi ente bukan orang Islam, ente nggak sah salat. Ya. Mau sah, ya masuk Islam dulu, gitu ya. Nah begitu juga. Ya. Anda syarat sahnya, tapi ente nggak menutup aurat, tutup aurat dulu. Nah jadi semua hal harus terpenuhi, baik syarat sahnya maupun syarat wajibnya. Itu dua konsekuensi berbeda. Karena ai bi mahallil mustawtinin ai bi mahallil jumu'ah, berdomisili di kawasan tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Ya. Kalau di wilayah kita ya memang ditinggal di wilayah itu gitu ya, mustawtinin. Bihaitsu la yusafiruna syita'an wala saifan illa lihajatin. Ya. Di mana biasanya nih unsur domisili itu dia tidak bepergian di musim panas dan di musim dingin. Jadi kalau misalkan ya, ini kalau di Arab kan begitu ya. Jadi karena mengikuti kondisi dan keadaan, kadang mereka punya tempat nih. Jadi kalau musim dingin mereka tinggalnya di kawasan ini yang lebih hangat ya. Kalau musim panas mereka tinggal di kawasan yang lebih adem ya. Di Mekah ada tempat namanya Taif. Taif itu kawasan sejuk ya. Jadi mayoritas buah-buahan, sayur-sayuran yang disuplai ke Mekah itu dari Taif. Jadi mau lihat kebun-kebun banyak di Taif ya. Nah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu tinggal di situ, tinggal di Taif ya. Karena tadi kawasannya sejuk, nyaman gitu ya. Dan beliau berpendapat ya, kalau saya tinggal di luar kawasan haram itu karena saya tidak ingin mencemari tanah haram. Ya, tinggal di tanah haram, dia buang hajat di situ, dia apa di situ, ya kan, kawasan haram. Akhirnya dia lebih tinggal di situ. Dan sebagaimana pahala itu bisa double kalau kita ada di kawasan haram karena ibadah, dosa bisa juga double, gitu. Ya, dosanya double juga kalau buat maksiat di situ. Ya, sama seperti istri-istri Nabi SAW, kalau berbuat taat pahalanya double, tapi kalau berbuat maksiat, waliyadzubillah, itu dosanya juga double. Nabi pahalanya double, ujiannya juga double. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika nengokin Nabi lagi sakit, ya, ada air dingin. Ya. Nabi celupin tangan beliau, tuh air jadi anget, dahsyat banget nih istilahnya katanya. Kan kalau kita panas, ya, dikompres jadi adem gitu ya. Air mempengaruhi suhu tubuh kita. Ini justru tubuh mempengaruhi suhu air. Yang tadinya adem jadi panas gitu ya. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ya, dahsyat banget rasa sakitmu. Apakah karena pahalamu double? Kata Nabi, na'am, iya. Karena pahalanya double, akhirnya ujiannya pun juga double. Itu konsekuensi. Ya. Jadi setiap ada yang lebih, ya, kalau dibalik itu jadi sama doublenya juga.
Jadi pahalanya lebih, tapi kalau berbuat maksiat juga lebih.